Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang, jujur aja, agak luar biasa ya. Coba bayangin, dua hidangan lokal dari Geopark Ciletuh yang kelihatannya super sederhana, ternyata nyimpen sejarah geologis yang umurnya, tebak berapa? 60 juta tahun. Beneran! Jadi, makanan yang ada di piring kita ini bukan cuma buat bikin kenyang, tapi literally sebuah kapsul waktu dari bumi purba kita. Nah, yang bikin cerita ini makin gila adalah transformasinya. Dulu nih, bertahun-tahun, makanan-makanan ini tuh sering banget dipandang sebelah mata. Cuma dilabeli sebagai makanan orang susah di kampung-kampung. Tapi, begitu konsep geopark masuk, wow, statusnya langsung meroket tajam jadi superfood berkelas dunia yang diakui langsung sama UNESCO. Gimana ceritanya coba? Makanan kampung tiba-tiba bisa naik kelas sampai ke level global kayak gini. Ada satu kutipan dari ibu-ibu pengelola homestay di sana yang menurut saya ngena banget. Mereka bilang, di Ciletuh kami nggak cuma jual pemandangan. Dan iya, itu 100% valid. Harta karun yang paling sejati dari Global Geopark ini, identitas intinya justru adalah sesuatu yang bisa kalian alami dan rasakan langsung lewat perut kalian. Menarik kan? Mari kita langsung masuk ke studi kasus kita yang pertama. Kita bakal langsung meluncur ke sebuah mangkuk purba raksasa, yaitu Teluk Palabuhan Ratu, buat ngelihat langsung keajaiban laut yang satu ini. Sebelum kita bahas sainsnya yang mungkin agak berat, kita harus tahu dulu nih bentukannya kayak apa sih. Namanya nyair impun. Nyair itu bahasa lokal untuk sayur bening, dan impun, nah ini adalah ikan teri yang ukurannya super kecil, transparan, dan cuma ada di teluk ini. Jadi ini pada dasarnya adalah sayur bening sederhana, isinya ikan impun segar, ditambah daun kelor, daun kemangi, jagung muda, dan bumbu kunci. Semuanya benar-benar dipetik fresh dari kebun dan laut mereka sendiri. Nah, disinilah letak magisnya. Ada dualitas yang keren banget antara kearifan lokal dan sains modern. Kata leluhur Ciletuh zaman dulu, makanan ini dibikin supaya para nelayan punya tenaga ekstra buat ngelawan ombak yang ganas. Dan tebak, filosofi kuno ini ternyata klop 100% sama sains geopark. Secara ilmiah, ikan impun ini punya protein dan omega 3 yang tinggi banget sampai 17%. Belum lagi daun kelornya yang kita tahu punya zat besi 25 kali lipat dari bayam. Kerennya lagi, nelayan nangkep impun pakai alat ramah lingkungan, jadi zero waste alias perikanan berkelanjutan. Dan fakta paling epiknya, Teluk Ciletuh itu sendiri adalah mangkuk raksasa berusia 60 juta tahun. Dan si impun ini udah nongkrong di habitat itu sejak zaman purba. Gila kan? Tapi sayangnya selalu ada tapi ya, ada ancaman nyata buat si ikan purba ini. Impun itu super sensitif, mereka cuma bisa hidup di air yang bersih banget. Jadi kalau mereka sampai hilang gara-gara ditangkap pakai racun potas atau teluknya penuh sampah plastik, dampaknya besar. Kita nggak cuma kehilangan semangkuk sayur seharga Rp35.000 yang sekarang di-branding sebagai sayur warisan UNESCO. Enggak. Kita bakal kehilangan indikator biologis yang ngebuktiin kalau teluk itu masih sehat. Sederhananya, kalau impun lenyap, itu artinya Teluk Ciletuh udah rusak. Sekarang kita tinggalin pantainya bentar dan kita jalan agak nanjak ke lereng yang kering dan berbatu di Gunung Tumpeng. Ada studi kasus kedua kita di sana. Coba kalian ingat-ingat angka ini, 35. Ini bukan sembarang angka ya. 35 ini adalah indeks glikemik dari hanjeli. Sangat-sangat rendah. Fakta ini langsung ngebuktiin kalau hanjeli, sejenis jelai purba yang udah ditanam sama suku Sunda sejak 2000 tahun lalu, adalah sebuah keajaiban medis buat dunia modern. Ini super aman buat penderita diabetes, seratnya 3 kali lipat lebih banyak dari beras putih, punya protein 15%, 100% bebas gluten, dan bahkan punya senyawa anti kanker. Paket lengkap banget. Sama kayak kasus impun tadi, pertemuan antara kebiasaan leluhur dan ilmu pengetahuan di sini tuh bikin merinding. Dulu, leluhur menjadikan hanjeli ini semacam pangan krisis andalan. Pas kemarau panjang atau gagal panen padi, mereka tetap survive kelaparan ya berkat makan hanjeli. Dan kalau dibedah pakai sains geopark, masuk akal banget. Hanjeli ini superfood yang super adaptif sama iklim, karena dia nggak butuh banyak air. Oh, dan satu lagi yang paling luar biasa, akarnya tuh kuat banget mencengkeram tanah vulkanik. Jadi dia secara natural mencegah tanah longsor di lereng gunung. Sampai-sampai bibit tanaman ini dijaga ketat sama BRIN sebagai cadangan genetik dunia loh. Meski potensinya sangat masif, bayangin aja harga beras hanjeli itu premium mencapai Rp45.000 per kilo, dibikin dodol buat oleh-oleh eksklusif, bahkan rutin diekspor ke Jepang khusus buat pasien diabetes. Tapi posisinya sekarang lagi terancam.
Kenapa? Karena anak muda di sana mulai kehilangan minat buat nanamnya. Masa panennya memakan waktu 6 bulan, lumayan lama sih. Makanya banyak lahan hanjeli pelan-pelan diganti sama tanaman komersial yang lebih cepat menghasilin uang, kayak sawit atau jagung. Kalau tren ini dibiarin terus, kita bener-bener lagi ngebuang tameng ketahanan pangan kita sendiri. Oke, kita udah bedah 2 makanan tadi. Sekarang coba kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Pernah kepikiran nggak, dari sekian banyak tempat cantik di bumi, kenapa UNESCO sampai ngasih status Global Geopark ke Chiltu yang dasarnya adalah makanan-makanan lokal ini? Rahasianya ada di sinergi 3 bagian ini, bumi, biologi, dan budaya. Langkah pertama, geologi. Waktu kalian makan hidangan ini, kalian tuh bener-bener lagi ngerasain mineral purba dari tanah dan laut yang terbentuk 60 juta tahun lalu. Kedua, biologi. Dengan mengonsumsi ini, kalian lagi ngelakuin bentuk konservasi. Jaga populasi impun berarti jaga laut tetap bersih. Nanam hanjeli berarti mencegah longsor. Dan ketiga, budaya. Resep-resep ini adalah semacam perpustakaan rasa suku Sunda kuno. Kalau resepnya hilang, ilmu leluhurnya juga musnah. UNESCO sadar betul, cara paling efektif buat melestarikan kawasan ini ya lewat makanannya. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu betapa krusialnya ini semua, apa peran kita? Apa yang bisa kita lakuin buat mastiin harta karun warisan dunia ini nggak punah? Sebenarnya tugas kita udah dipetakan dengan jelas banget, siapapun kalian. Kalau kalian wisatawan yang lagi berkunjung ke Ciletuh, tolong berhentilah pesan ayam geprek yang di mana-mana juga ada itu. Pesanlah nyair impun atau nasi hanjeli di homestay tempat kalian nginap. Terus fotoin, pamerin pakai hashtag Pangan Geopark Ciletuh. Buat teman-teman pelajar, coba deh korek-korek resep kuno ini dari nenek kalian, terus bikin video TikTok 60 detik yang menarik tentang cara masaknya. Dan buat warga lokal, teruslah menanam hanjeli dan tangkap impun tanpa pakai racun. Jual produk-produk itu dengan bangga pakai label UNESCO Global Geopark. Setiap dari kita punya andil nyata. Yang akhirnya membawa kita ke satu pemikiran penutup ini. Nyair impun dan hanjeli itu bukan sekedar makanan pengisi perut. Keduanya adalah KTP, identitas asli, detak jantung dari Geopark Ciletuh. Akankah kita biarin identitas ini punah dan cuma jadi dongeng pengantar tidur buat anak cucu kita? Kalau sampai kita kehilangan 2 makanan purba ini, Ciletuh nggak cuma kehilangan resep makanan. Mereka akan kehilangan jiwa dan alasan utama kenapa mereka pantas dapat sertifikat bergengsi dari UNESCO. Keputusan buat nyelamatin sejarah 60 juta tahun ini ternyata benar-benar ada di ujung sendok makan kita sendiri. Terima kasih banget udah mendalami topik ini bareng saya di sesi eksplorasi ini. Sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita selanjutnya.